urip iku ora kon adol tenaga. Ya, taruhlah kalau orang sana, kalau bahasa saya Banyumas, urip kiye ora kon adol tenaga gitu loh. Tenaga itu terproduk oleh alam, oleh Tuhan untuk melakoni dharma yang wajib. Saya mengatakan bahwasanya tenaga, pikiran, ya, dan lalu yang lainnya pun yang kita miliki sesungguhnya untuk melakoni dharma yang wajib atau peribadatan. Namun karena ini memang belum terbukanya secara terang-terangan, artinya secara terang-terangan itu ada hukum yang mengatur secara tertulis oleh tingkatan dunia, PBB umpamanya, atau oleh tingkatan nasional, oleh Menteri Ketenagakerjaan umpamanya, bahwasanya sesungguhnya tenaga itu tidak untuk diperjualbelikan. Orang adol tenaga namanya itu tukang embret. Nek ora embret gobret kabret. Hukum Palimarma menurut pendapat saya adalah hukum cinta kasih, nresnani marang liyan kaya dene nresnani marang pribadine dhewe atau awake dhewe. Lah, di situ timbulnya apa? Artinya kasih sayang yang tidak hanya suara. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salamulyo. Makin hari saya mengamati itu bencana sudah bermacam-macam atau fenomena alam ya. Kalau bicara bencana kelihatannya kita tidak bijak, kurang bijak gitu, atau bukan tidak bijak tapi kurang bijak. Fenomena alam yang menggetarkan yaitu gempa bumi, lalu pula ada banjir di mana-mana, udan salah mongso sekarang sudah nyata. Artinya semestinya iklimnya sekarang kalau menurut Mongso Kolo atau Pranoto Mongso itu sekarang baru mengawali gerimis, tapi kenyataannya malah banjir sudah di mana-mana. Sebab sekarang kalau nggak keliru masa kapat, masa kelima mencangkul, masa keenam itu menanam kalau hitungan orang dulu. Nah, namun sekarang kebalikannya, sekarang masa kapat itu adalah sudah banjir. Dan semestinya itu baru hujan gerimis sehingga tanah itu mulai pecah. Lalu nanti masa kelima itu 5 ya macul, kalau 6 itu nanem, kalau 7 itu adalah sudah renuk-renuk, taruhlah sudah menanam, sudah taruhlah menanam, mengawali menanam itu masa 6, masa 7 itu sudah renuk-renuk, taruhlah. Ini kalau perhitungan tempo dulu. Namun kenyataannya sekarang masa kapat sudah banjir yang luar biasa di mana-mana. Saya menanggapi lebih lagi secara alamnya sudah demikian. Lalu sekarang ada berita yang sedang viral itu adalah badai PHK yang saya dengar itu. Badai PHK yang kali ini kalau kita besar-besarkan tidak tertata jiwanya. Sekali lagi saya mengatakan ya, apabila badai PHK ini tidak serta-merta disertai perseiringan kita dalam menanamkan kesadaran untuk menimbulkan jiwa yang mulia sebagai manusia, tentunya kita akan makin dikacaukan atau makin dibingungkan atau makin dipenatkan atau makin taruhlah kita carut marut dalam penataan hidup, manakala kita tidak sembari menanamkan penalaran yang tingkat tinggi, kesadaran yang tingkat tinggi, agar kita mengerti bahwasanya hidup itu adalah tertugas, hidup itu adalah membawa misi yang telah dibatasi. Sekali lagi, hidup itu adalah tertugas oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melakoni hidup. Yang saya maksud adalah tertugas untuk melakoni hidup untuk apa? Untuk dharma yang wajib. Kon ngapa? Kon warno-warno ada dasar dharma. Ini pemahaman saya. Pemahaman yang lain monggo saja. Jadi hidup itu kon ngopo? Saat temene urip iku ora kon adol tenaga. Ya, taruhlah kalau orang sana, kalau bahasa saya Banyumas, urip kiye ora kon adol tenaga gitu loh. Tenaga itu terproduk oleh alam, oleh Tuhan untuk melakoni dharma yang wajib.
tidak semata-mata untuk dijual lalu mendapat uang lalu untuk gagah-gagahan. Lah ini saya akan menalarkan dengan kesadaran yang tingkat tinggi, artinya menyadari hidup sesuai yang saya uraikan di depan, menyadari hidup itu tertugas dan telah terbatasi dalam tugasnya. Yang saya maksud, saya akan memahamkan bahwasanya orang nana jarate tenaga didol ini entuk ridone Gusti Allah. Sekali lagi saya mengatakan, orang nana jarate ini tingkat penalaran agak tinggi yang melalui rasa, taruhlah. Orang nana jarate tenaga didol bisa entuk ridone Gusti Allah. Apalagi mohon maaf atau sing gawe urip ya, tidak mungkin akan teristui atau teridoi oleh yang maha hidup atau yang menciptakan hidup. Saya akan menalarkan bahwasanya tenaga itu untuk melakoni dharmaning wajib. Kalau istilah mancanegara mungkin ibadah atau ibadat sama saja, cuma beda bahasa. Artinya saya mengatakan bahwasanya tenaga pikiran ya dan lalu yang lainnya pun yang kita miliki sesungguhnya untuk melakoni dharmaning wajib atau peribadatan. Namun karena ini memang belum terbukanya secara terang-terangan, artinya secara terang-terangan itu ada hukum yang mengatur secara tertulis oleh tingkatan dunia, PBB umpamanya, atau oleh tingkatan nasional, oleh Menteri Ketenagakerjaan umpamanya, bahwasanya sesungguhnya tenaga itu tidak untuk diperjualbelikan. Orang adol tenaga namanya itu tukang embret. Nek ora embret gobret kabret. Manusia tukang embret, sekali lagi, nek ora embret itu hidupnya membret-membret atau gobret-gabret. Lah, saya akan menalarkan bahwasanya hidup untuk ibadah adalah majsinamadan. Lah, lalu jawabannya dalam tempo dulu saya pernah mendengarkan dari para sepuh hukum palimarma. Sekali lagi, hukum palimarma ini adalah akan bisa mengatasi kecarut mawutan dunia. Hukum palimarma Jawa ya, hukum palimarma hanya ada di Jawa. Niscaya akan bisa memberikan solusi, memberikan tingkat penalaran kepada semua manusia di muka bumi, kalau memang itu dijabarkan lebih jauh, untuk bisa menata penalaran manusia ya, kejiwaan manusia untuk menyadari sepenuhnya bahwasanya hidup itu tertugas dan terbatasi. Lah, intinya hukum palimarma itu apa? Hukum palimarma menurut pengetahuan saya, sepemahaman saya adalah hukum kasih sayang atau cinta kasih nersnani marang diri neng lian koyo dene nersnani marang pribadine. Sekali lagi saya mengatakan, hukum palimarma menurut pendapat saya adalah hukum cinta kasih nersnani marang lian koyo dene nersnani marang pribadine dewe atau awake dewe. Lah, di situ timbulnya apa? Artinya kasih sayang yang tidak hanya suara, kasih sayang yang tidak hanya tulisan, kasih sayang yang tidak hanya suara, namun praktek. Artinya tanggane kelaparan ya kita ikut merasa lapar. Namun tangganya kenyang kita juga lapar tidak apa-apa. Lah, ini akan timbul nanti kemudian hari, manakala itu niscaya kalau manusia sudah langka ya. Manusia mau rukun, mau timbul palimarma ini niscaya kalau manusia itu sudah langka. Sebab rumus yang pasti manusia bisa guyub rukun manakala sudah jarang temannya atau 1-2 orang saja ya. Ini rumus dari titah langit menurut saya. Menurut yang lain monggo saja. Tidak percaya saya itu ibaratnya terhubung dengan hasil semedi saya dengan titah langit ya monggo saja, itu hak panjenengan. Namun ketika hidup itu merasa nyaman dengan taruhlah kata Pak Kiai saya itu keilahian, niscaya nanti akan bisa merasakan bahwasanya hidup itu sadermo hang lampai, hidup itu adalah untuk berdharma ya, untuk palimarma, yaitu bagi rasaning diri pribadi ngukur rasaning lian kaya dene rasane diri pribadi. Artinya yang lain sengsara, kita juga merasakan sengsara. Lah, saya sekali lagi mengatakan hukum palimarma ini bisa manakala diterapkan, dinalarkan yang sungguh-sungguh akan bisa mengatasi badai krisis dunia dan bahkan badai PHK dunia. Di situ akan timbul nantinya manakala tetangganya itu di PHK umpamanya tidak keprok, tidak senang kalau orang lain susah ya, namun akan susah manakala
orang lain senang umpamanya. Nah, ini tidak ada yang demikian. Manakala ada tenaga kerja yang ter-PHK, itu semestinya kita memberikan sebuah pencerahan bahwasanya lah wong urip ora duwe duit saja itu bisa hidup, karena pada hakikatnya hidup tidak tergantung kepada uang. Lah, ini perlu kita nalarkan secara seksama bahwasanya kita itu hidup sekarang itu ketergantungan, dan banyak sekali yang membohongi diri sendiri, kata kasar, namun terkelabui oleh dirinya sendiri. Ya, contoh, kita terkelabui oleh dirinya sendiri. Umpamanya kita itu semestinya mesti berbagi. Ngukur rasaning lian, koyo rasaning diri pribadi. Kita punya, namun kita mengatakan tidak punya. Umpamanya demikian. Dalam kali ini saya mengatakan hukum palimarma adalah hukum belas kasih atau cinta kasih yang tidak hanya dalam kata-kata saja, namun terpraktekan. Yang tidak hanya dalam tulisan saja, namun terpraktekan. Manakala nanti ada tetangga yang di PHK, niscaya kita turut merasakan dan turut berbagi. Saya rasa demikian. Terima kasih.